Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bercerita perjalanan karir salah satu dari 50 orang terkaya di Indonesia menurut majalah Forbes. Khairul Tanjung, lahir di Jakarta 16 Juni 1962. Orang tuanya bernama Abdul Ghaffar Tanjung dan Halimah. Beliau 6 bersaudara. Istrinya bernama Anita Ratnasari Tanjung. Beliau memiliki 2 orang anak yang bernama Putri Indasari Tanjung dan Rahmat Dwi Putra Tanjung. Pendidikan Khairul Tanjung, lulus dari SD dan SMP Vanli Jakarta dan dari SMA Negeri 1 Jakarta. Melanjutkan perguruan tinggi di Universitas Indonesia, Fakultas Kedokteran Gigi dan lanjut magister di Institut Pendidikan serta Pembinaan Manajemen. Biografi Khairul Tanjung. Nama Khairul Tanjung muncul ke dalam jajaran konglomerat terkaya Indonesia. Pengusaha sukses ini pada 2018 telah dinobatkan sebagai satu dari 10 orang terkaya negeri ini. Namanya tentu sudah tidak asing lagi karena perjalanan hidupnya memberikan inspirasi bagi banyak orang. Belajar bisnis sejak kuliah. Awalnya ia berjualan untuk membiayai kuliah, mulai dari menjual buku hingga jual kaos dan jasa fotokopi. Khairul Tanjung juga pernah membuka toko yang jual alat kedokteran serta alat laboratorium. Karena suatu hal, bisnis tersebut bangkrut. Setelah lulus, ia membuka bisnis ekspor sepatu anak bersama 3 orang temannya dan dinamakan PT Daryati Sindutama dengan modal 150 juta yang dipinjam dari bank. PT ini didirikan pada tahun 1987 dan pernah mendapat pesanan 160.000 pasang sepatu dari Italia. Akan tetapi Khairul Tanjung memutuskan keluar karena problem internal. Membangun dan mendirikan City Corp. Tahun 1987, Khairul Tanjung mendirikan bisnis sendiri dengan nama City Corp. Karena memiliki jaringan cukup luas, bisnis ini mampu berkembang dengan pesat. Bahkan, perusahaan ini mampu membeli Bank Karman pada 1996 dan saat ini berubah nama menjadi Bank Mega. Selain itu, Khairul Tanjung berhasil membuka bisnis toko di Bandung Supermall. Lagi-lagi, Khairul Tanjung membeli Bank Tuku dan kini berubah menjadi Bank Syariah Indonesia. Di tangannya, Bank Mega perlahan-lahan mulai menguntungkan. Pada 2001, bank tersebut menawarkan saham di Bursa Efek Jakarta. Bank Mega pun menjadi tulang punggung para grup. Pendirian Trans TV. Tak hanya berhasil di sektor keuangan, Khairul Tanjung juga mendirikan bisnis media. Ia mendirikan Trans TV pada Agustus 1998, salah satu stasiun TV swasta nasional yang dapat izin siaran. Pada 2006, perusahaannya berhasil mengakuisisi TV7 milik Kompas Gramedia. Sejak saat itu, namanya menjadi Trans 7. Khairul Tanjung memisahkan perusahaannya di sektor media pada tahun 2013 dengan mendirikan Transmedia. Pada tahun 2018, Transmedia melalui Trans TV, Trans 7, dan Transvision mendapat hak siaran pada Piala Dunia di negara ini. Khairul Tanjung memajukan bisnis media dengan kerjasama bersama SM Entertainment, yang merupakan salah satu agensi terbesar untuk K-pop Korea Selatan. Komitmen seorang Khairul Tanjung. Khairul Tanjung tidak hanya sukses di sektor bank dan media, tetapi ia juga mendirikan usaha di bidang asuransi dan pembiayaan serta bidang properti. Khairul Tanjung adalah sosok yang memiliki semangat serta komitmen tinggi. Menurutnya, sebagai pebisnis haruslah memiliki target kelas dan pantang menyerah sebagai prinsip perdagangan. Dalam keadaan sulit maupun senang. Dilihat bagaimana menghadapi krisis 1998. Kala itu mayoritas pengusaha memindahkan investasi ke Singapura. Namun, ia tetap bertahan di Bank Mega. Namun, hal itu bisa membuat Bank Mega meminjamkan uang ke bank lain saat ekonomi Indonesia tidak stabil. Salah satunya ialah ke Bank BCA milik Salim Group, dengan total pinjaman 1,3 triliun rupiah. Setelah kejadian 1998, komitmennya untuk tetap berinvestasi di Indonesia memberi jalan untuk bekerjasama dengan Salim Group dalam proyek pengolahan di Batam dan Singapura. Selain itu, ia juga bekerja sama dengan Sinarmas Group. Khairul Tanjung berhasil membeli saham Astra dan mengakuisisi saham Carrefour Indonesia sebanyak 40%. Jumlah kekayaan Khairul Tanjung. Khairul Tanjung termasuk 10 orang terkaya di Indonesia menurut majalah Forbes. Pada tahun 2017, ia bahkan menduduki posisi ke-6 dari 286 orang terkaya di Indonesia. Kekayaan Khairul Tanjung diperkirakan sebesar 4,9 miliar dolar jika dirupiahkan sebanyak 65,3 triliun rupiah. Selain itu, Khairul Tanjung pernah menjadi Menteri Perekonomian pada 2014 saat kepemimpinan Presiden SBY. Ia juga terjun ke dunia pendidikan
dengan menjadi guru besar di Universitas Erlangga. Khairul Tanjung ikut andil dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan bidang olahraga dengan menjadi ketua umum PBSI, namun kebanyakan waktu ia gunakan untuk mengelola bisnis di Citicorp. Pelajaran yang didapat, kita belajar bahwa menjadi orang kaya tidak harus berasal dari keluarga terpandang, namun dari keluarga sederhana dan tidak berkecukupan bisa menjadi orang kaya. Dan banyak hal yang harus dikorbankan dan diperjuangkan sungguh-sungguh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.